Thank you for clicking this video. Devan berbagi info. Halo sahabat, kali ini saya akan membagikan tips kepada kalian bagaimana caranya ketika kita sudah pasang behel gigi tapi kita tidak akan merasakan nyerinya ya, sakit gigi yang berjamaah gitu ya. Jadi kalau kita pasang behel itu katanya ya, itu nyerinya itu bukan cuma di satu gigi aja. Bayangin kita sakit gigi satu aja itu rasa nyerinya itu udah yang nyeri sampai kepala sampai ke tulang-tulang gitu. Apalagi kalau ada orang ngomong di dekat kita tuh rasanya pengen kita tampok gitu ya. Jadi paling nggak mau banget diganggu kalau udah nyeri. Apalagi pasang behel itu yang secara berjamaah giginya ini ditarik dan diikat ini gitu ya, katanya sakitnya tuh bakal kayak gigi tuh kayak mau lepas semua gitu, kayak goyang gitu. Saya 2 kali pasang behel dan saya tidak merasakan sakitnya. Udah subscribe dong please, biar saya lebih semangat bikin videonya. Dan subscribe itu gratis loh teman-teman. Ketika kita baru pertama pasang, hari pertama kita pasang tuh dikerjain sama bapak ibu dokter, itu yang akan kita dapatkan itu kalau kita pakai behel yang jenis metal ya. Jadi behel tuh ada beberapa jenis, ada yang metal, ada yang keramik, ada yang diamond ya, tergantung dari budget kita mau yang mana. Kalau saya pakai yang metal ini, jadi benar-benar dia full besi ya. Nah, kalau yang metal dia pasti harus pakai karet. Nah, karet itu ada 2 jenis yang saya bilang tadi, ada power O sama power chain. Nah, yang sakit itu adalah yang power chain. Tapi nggak mungkin kita menghindari untuk nggak pakai yang power chain, teman-teman. Karena tujuan kita pakai behel bukan untuk gaya-gayaan. Tujuan kita pakai behel adalah untuk perawatan supaya gigi kita jadi rapi. Gigi kita berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Nah, teman-teman, caranya adalah kita harus step by stepnya dikomunikasikan dengan dokternya. Kalau di saya itu ketika pertama kali pasang itu pastinya kita dikasih yang power O. Kenapa nggak langsung dikasih yang power chain atau yang langsung narik? Karena lem dari si bracket ini, si behelnya yang satu-satu yang dipasang di gigi kita ini, itu dianggap masih belum terlalu kuat untuk menerima tarikan dari si karet ini tadi. Jadi khawatir lepas bracketnya. Jadi di awal-awal itu dokter akan pasang yang power O. Nah, ketika dipasang power O ini sebenarnya nggak ngefek teman-teman, gigi kita tuh nggak akan jadi lebih rapi, nggak akan jadi lebih baik ya. Jadi dia bukan untuk perawatan tapi untuk dia nempel dulu deh si bracket-bracketnya ini dulu di mulut kita. Nah, itu yang pertama. Nah, itu belum sakit ya ketika baru pasang. Nah, selanjutnya kalau udah 1 bulan kita diminta balik nih untuk kontrol, terus dokter itu akan pasang yang namanya power chain. Nah, tips dari saya itu berlaku di sini. Saya baru 2 bulan pasang ya, baru 2 bulan pasang. Di bulan kedua itu kan seharusnya udah pakai power chain yang benar-benar narik ya. Tapi saya komunikasikan kepada si Pak dokternya ini, gigi saya kan renggang banget tuh kayak gini ya kan. Nah, untuk dia bisa bener-bener narik dan jadi rapi itu kan pasti dia bener-bener ketarik dan bakalan sakit banget kan. Nah, di sini saya bagikan tips biar nggak sakit. Saya bilang nih kepada Pak dokternya, Pak dok, saya minta tolong. Jadi kalau dia karetnya, jadi karet power chain yang narik itu kan bolongannya misalnya ada yang di kawat ini ada 12 bracket misalnya ya. Saya bilang, dok jangan di set lubangnya 12 untuk yang bolongan-bolongan ini gitu. Saya mintanya itu, dok, untuk yang renggang-renggang kayak yang di ini teman-teman ya. Jadi yang di sini nih antara gigi seri yang depan sama gigi taring saya ini, itu jaraknya kan jauh banget nih. Yang awalnya tuh jauh banget gitu kan. Nah, untuk jadi rapet itu saya minta di antara 2 gigi ini tuh ada celah lagi gitu. Jadi kayak dikasih spasi gitu loh. Jadi enggak satu lubang karet untuk satu bracket, enggak gitu. Jadi satu lubang karet untuk satu bracket, kemudian untuk gigi yang renggang-renggang itu saya minta toleransi untuk dikasih space. Jadi ditambahin lagi gitu satu. Jadi ada bolongan satu yang dia nggak nempel di bracket. Jadi dia jadi spasi gitu. Nah, kemudian pokoknya itu berlaku untuk semua gigi saya yang bagian yang memang benar-benar renggang banget gitu. Terus saya bilang sama Pak dokternya, Pak dok, besok kalau saya balik lagi saya pakai power chain baru dia yang benar-benar per gigi gitu. Per gigi itu satu gitu. Jadi di awal-awal itu saya minta untuk ada spasi di bagian-bagian yang dia tuh bener-bener renggang banget. Karena teman-teman, rasa sakitnya itu ya akan timbul ketika gigi tuh bener-bener dipaksa gitu. Dipaksa untuk dia mundur gitu. Kalau saya kan tonggos nih yang depan gitu ya.
dipaksa mundur gitu dengan jarak yang sangat jauh gitu, bayangin itu sakitnya akan luar biasa. Makanya saya bilang dengan dokternya, nggak apa-apa dok, saya nunggu agak lama untuk perawatan ini, yang penting saya tuh bisa nyaman makan, saya nggak ngerasain sakit yang bener-bener sakit. Dan memang nggak sakit teman-teman, ketika di bagian-bagian yang jarak giginya itu terlalu jauh, terus saya kasih celah satu bolongan karet gitu untuk nggak diisi di bracket gitu, jadi karetnya itu jadi lebih panjang gitu ya. Itu dia tetap mundur giginya, terus bukan berarti terus giginya nggak mundur sama sekali. Wah, buktinya saya 2 bulan ini ya, 2 bulan itu udah kayak gini loh. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau misalnya dikasih space gitu atau karetnya lebih panjang, dikasih celah untuk yang dia agak renggang gitu, terus nggak bakalan rapi gitu. Enggak teman-teman, saya sudah membuktikannya. Dan memang itu nggak sakit gitu ketika dia bergeraknya lebih pelan-pelan untuk menuju rapinya. Dia nggak terlalu dipaksa banget gitu untuk jadi rapi dalam sekejap gitu. Dan buktinya saya dalam waktu 2 bulan ini udah rapi gitu. Dan saya sudah puas sebenarnya dengan hasilnya. Cuma saya memang harus menunggu untuk dia selesai prosedurnya 2 tahun. Kemudian pakai retainer agar tetap di posisi itu, baru nanti saya lepas. Jadi walaupun 2 bulan udah kelihatan rapi, saya akan tetap pakai behel sampai dokter bilang udah siap untuk dilepas. Kemudian tips yang kedua, biar kalian tidak merasakan sakit ketika kalian pakai behel itu adalah menghindari gigi kalian dari berbagai jenis benturan, termasuk gigitan sesuatu yang dia agak keras gitu ya. Bukan berarti terus nggak boleh makan keras, enggak teman-teman. Saya juga masih makan yang keras-keras itu, tapi tipsnya adalah kalian potong. Jadi fungsi untuk menggigit yang gigi depan ini kalian ganti itu dengan pisau atau sendok yang makanan itu udah dipisau, udah disendok gitu ya, dipotongin kecil-kecil. Jadi kalau misalnya makan semangka pun, semangka itu kan sebenarnya lunak ya dan teksturnya berair, bisa kan kita sebenarnya gigit langsung gitu. Tapi kalau saya amannya, pertama saya takut bracket saya copot, terus yang kedua saya merasa kalau saya nggak mau nih ada beban gitu ya di gigi saya yang terlalu gitu. Jadi saya potong itu semangka jadi kecil-kecil banget, baru saya pakai garpu saya makan gitu ya. Jadi kecil-kecil, jadi tinggal fungsi dari geraham aja buat dia ngunyah gitu. Dan itu jadi pinter-pinternya kita aja untuk memilih makanan dan cara untuk memasukkannya ke dalam mulut kita. Kalau saya tipsnya yaitu potonglah makanan itu menjadi bagian-bagian yang kecil. Mau makan apel pun yang katanya keras itu nggak apa-apa, kalian bisa jus atau bisa potong kecil banget teman-teman, ya potong kecil-kecil gitu. Jadi 2 tips itu ya teman-teman, supaya kalian tidak merasakan sakit selama perawatan behel. Kalian bisa tetap makan enak, gigi kalian juga jadi rapi, dan itu adalah sharing dari pengalaman saya. Kalau kalian punya pengalaman lain, kalian bisa tulis di kolom komentar, kita share sama-sama. Thanks for watching, see you in the next video.